Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ajeng Ayus Karini Uswa Hasanah. Saya dari Angkatan ke-13, Kelompok 4, Lasar CPNS, BPSDMD Provinsi Kalsel tahun 2022. Adapun isu kontemporer yang saya angkat adalah kurangnya kepatuhan pasien penderita gagal ginjal kronis untuk melakukan pengobatan rutin. Langkah-langkah pemecahan masalah isu kontemporer yang saya lakukan ada 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi beberapa isu atau masalah pada proses pelayanan kesehatan penyakit dalam di rumah sakit. Yang kedua, menapis, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan isu dan menemukan isu prioritas dengan menggunakan metode USG. Yang ketiga, analisis sampai ke akar masalah dengan menggunakan teknik Fishbone, lalu menemukan alternatif pemecah masalah dengan menggunakan SWOT atau SWOT. Identifikasi beberapa isu atau masalah pada proses pelayanan kesehatan penyakit dalam di rumah sakit yang ditemukan ada 3 hal yang signifikan. Yang pertama, kurangnya kepatuhan penderita gagal ginjal kronis dalam pengaturan diet dan pengobatan rutin. Yang kedua, belum terselenggaranya alur yang efisien dalam pelayanan pasien lanjut usia atau geriatri. Yang ketiga, kurangnya kepatuhan penderita diabetes melitus dalam pengaturan diet dan pengobatan rutin. Langkah selanjutnya adalah menapis, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan isu prioritas dengan menggunakan metode USG, yang terdiri atas urgency, seriousness, dan growth. Kami menggunakan tabel tapisan dengan skala sebagai berikut. Yang pertama, untuk isu kurangnya kepatuhan penderita gagal ginjal kronis dalam pengaturan diet dan pengobatan rutin, kami nilai dengan urgensi 4, seriousness-nya 5, growth 5, sehingga nilai prioritasnya adalah 14. Isu yang kedua, belum terselenggaranya alur yang efisien dalam pelayanan pasien lanjut usia atau geriatri, urgensi 4, seriousness-nya 4, growth-nya 3, sehingga prioritasnya adalah 11. Yang ketiga, kurangnya kepatuhan penderita diabetes mellitus dalam pengobatan rutin dan pengaturan diet, urgensinya adalah 4, seriousness 4, growth 4, dengan prioritas 12. Sehingga dari ketiga isu tersebut yang mendapat nilai prioritas tertinggi adalah isu yang pertama. Selanjutnya kita melakukan analisis Fishbone untuk mengetahui penyebabnya. Pertama, dari segi cara atau metode, yang kedua, lingkungan atau environment, yang ketiga, orang atau man, yang keempat adalah bahan atau material. Pertama yaitu sulitnya melaksanakan kontrol rutin ke poliklinik di antara waktu hemodialisa, di mana sebagian besar pasien gagal ginjal kronis stadium 5 melakukan hemodialisa rutin, sehingga sulit untuk menambahkan jadwal kontrol ke poliklinik di antara waktu tersebut. Yang kedua, misinformasi akibat kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pemantauan atau kontrol pengobatan rutin terhadap penyakit yang diderita. Yang ketiga, tidak ada anggota keluarga yang bisa mengantar ke rumah sakit pada waktu-waktu tertentu, dan tempat tinggal yang jauh dan kendala transportasi. Hal tersebut mendukung kurangnya kepatuhan penderita gagal ginjal kronis dalam pengaturan diet dan pengobatan rutin. Kita selanjutnya melakukan analisis SWOT atau SWOT, terdiri atas strength yang berupa pemberian edukasi kepada pasien penderita gagal ginjal kronis tentang pentingnya pengaturan diet dan pengobatan rutin. Untuk weakness atau kelemahannya, kadang penjelasan yang disampaikan kurang dipahami baik pasien dan keluarga. Opportunitiesnya, edukasi di ruang poliklinik dan unit hemodialisa sudah berjalan secara aktif. Threat atau tantangannya, kurangnya pendampingan keluarga dalam sosialisasi pentingnya pengaturan diet dan pengobatan rutin bagi penderita. Kita memilih mencarikan alternatif solusi sebagai berikut. Yang pertama, alternatif penyelesaiannya, petugas kesehatan memberikan penjelasan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami secara berkala dan lebih interaktif dengan pasien. Tahapannya dengan pemilihan kosakata yang mudah dimengerti dan memberi kesempatan pasien untuk bertanya. Yang diharapkan adalah pasien dapat memahami dan mengerti tentang apa yang disampaikan oleh petugas. Pihak yang terkait adalah lintas unit. Yang kedua adalah membuat buku kontrol sebagai alat bantu edukasi dan pemantauan kebutuhan pasien. Tahapannya membuat buku yang berisi materi edukasi dan jadwal kontrol. Hasil yang diharapkan pasien bisa lebih terpantau dan mendapat informasi tentang penyakit yang diderita dan perkembangannya. Pihak yang terkait lintas unit yaitu poliklinik penyakit dalam, gizi, dan hemodialisa. Demikian yang bisa kami paparkan. Terima kasih.